mengatakan bahwa sebagai anak berusaha untuk membangun pemahaman di dunia. Otak yang berkembang menciptakan skema. Ini adalah tindakan atau mental representasi yang mengatur pengetahuan. Dalam teori Piaget, skema perilaku atau aktivitas fisik menjadi ciri masa bayi dan skema mental atau aktivitas kognitif berkembang di masa kecil. Asimilasi dan akomodasi. Untuk menjelaskan bagaimana anak-anak menggunakan dan menyesuaikan skema, Piaget menawarkan dua konsep, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika anak-anak memasukkan informasi baru ke dalam skema yang ada. Akomodasi terjadi ketika anak-anak menyesuaikan skema mereka agar sesuai dengan informasi baru dan pengalaman. Organisasi. Untuk memahami dunia mereka, kata Piaget, anak-anak secara kognitif mengatur pengalaman mereka. Organisasi dalam teori Piaget adalah pengelompokan isu, perilaku, dan pemikiran yang terlambat ke dalam sistem tingkat tertinggi. Perbaikan berkelanjutan organisasi ini merupakan bagian inheren dari pembangunan. Ekuilibrasi dan tahapan ekuilibrasi pembangunan adalah mekanisme yang diusulkan Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak-anak dan pergeseran dari satu tahap pemikiran ke tahap berikutnya. Pergeseran terjadi ketika anak-anak mengalami konflik kognitif atau ketidakadilan librium dalam mencoba memahami dunia. B. Tahapan Piaget. Setiap tahapan Piaget terkait dengan usia dan terdiri dari yang berbeda cara berpikir. Piaget mengusulkan 4 tahap perkembangan kognitif. 1. Tahap sensori motor. 2. Tahap praoperasional. 3. Tahap operasional beton. 1. Tahap sensori motor. Tahap sensori motor yang berlangsung sejak lahir sampai sekitar usia 2 tahun adalah tahap Piagetian pertama. Pada tahap ini, bayi membangun berdiri di dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman sensorik mereka seperti melihat dan pendengaran dengan tindakan motorik mereka mencapai menyentuh. Karena itu istilah sensori motor. 2. Tahap praoperasional. Tahap praoperasional adalah tahap Piaget kedua, berlangsung kira-kira dari sekitar 2 hingga 7 tahun. Itu lebih simbolis daripada pikiran sensori motor, tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional. 3. Tahap operasional beton. Ketiga tahap perkembangan kognitif Piaget berlangsung dari sekitar 7 sampai 11 tahun usia. Pemikiran operasional konkret melibatkan penggunaan operasi penalaran logis menggantikan penalaran intuitif, tetapi hanya dalam situasi konkret. Keterampilan klasifikasi adalah hadir, tetapi masalah abstrak tidak terpecahkan. Operasi konkret adalah tindakan mental yang dapat dibalik berkaitan dengan nyata konkret benda. C. Piaget, konstruktivisme dan teknologi. Ide dasar dari konstruktivisme adalah siswa belajar paling baik ketika mereka secara aktif membangun informasi dan pengetahuan. Teori Piaget adalah pandangan yang sangat konstruktivis di awal penerapan teknologi untuk pembelajaran anak-anak. Yang belajar dengan Piaget selama 5 tahun dibuatlah logo bahasa pemrograman untuk komputer itu berdasarkan pandangan konstruktivis Piaget. Vygotsky Story. Selain teori Piaget, teori perkembangan utama lainnya yang berfokus pada kognisi anak-anak dikembangkan di Rusia oleh Lev Vygotsky. Perkembangan kognitif anak Ori dibentuk oleh konteks budaya di mana mereka hidup. Zona perkembangan proksimal. Keyakinan
Vygotsky akan pentingnya sosial pengaruh terutama instruksi pada perkembangan kognitif anak-anak tercermin dalam konsepnya tentang zona perkembangan proksional. Zona perkembangan proksional adalah istilah Vygotsky untuk berbagai tugas yang terlalu sulit untuk anak untuk dikuasai sendiri, tetapi itu bisa dipelajari dengan bimbingan dan bantuan dari orang dewasa atau anak-anak yang lebih terampil. Scaffolding terkait erat dengan gagasan ZPD adalah konsep scaffolding. Scaffolding berarti mengubah tingkat dukungan selama pengajaran sesi orang yang lebih terampil, guru atau rekan yang lebih mahir, menyesuaikan jumlah paduan agar sesuai dengan kinerja anak saat ini. Bahasa dan pemikiran dalam pandangan Vygotsky. Bahasa memainkan peran penting dalam perkembangan anak menurut Vygotsky. Anak-anak menggunakan ucapan tidak hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Lebih lanjut, berpendapat bahwa anak kecil menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memantau perilaku mereka. Dari saya dan kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.